Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teks prosedur. Nah, apa saja yuk yang kita pelajari dari teks prosedur? Nah, yang pertama yaitu pengertian teks prosedur. Kedua, macam-macam teks prosedur. Ketiga, kita akan belajar struktur teks prosedur. Keempat, kebahasaan teks prosedur. Dan yang terakhir, kita akan belajar mengenai langkah-langkah penyusunan teks prosedur. Nah, apa sih teks prosedur itu? Nah, teman-teman, yuk kita pelajari dari materi kita yang pertama. Teks prosedur adalah sebuah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan suatu hal. Teks prosedur menjelaskan cara membuat atau mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang terstruktur. Nah, apa macam-macam dari teks prosedur? Nah, macam-macam teks prosedur di sini ada 3. Yang pertama yaitu teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana berisi tentang langkah-langkah yang terdiri dari 3 sampai 4 tahapan. Untuk teks prosedur kompleks di sini berisi tentang langkah-langkah membuat atau mengerjakan sesuatu secara terperinci. Nah, sedangkan contoh yang terakhir macam dari teks prosedur di sini teks prosedur protokol. Nah, perlu kalian pahami teks prosedur protokol di sini teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus runtut, walau berubah tetapi hasil akhirnya tetap sama. Teks prosedur protokol berisi tahap-tahap yang tidak terlalu rumit sehingga mudah untuk kita pahami. Nah, yuk kita lihat contoh dari 3 macam teks prosedur. Nah, yang pertama di sini contoh dari teks prosedur sederhana. Nah, coba teman-teman pahami di sini ada contoh teks prosedur sederhana di mana tahapannya berisi 3 sampai 4 tahapan. Nah, untuk selanjutnya di sini contoh dari teks prosedur kompleks. Nah, di sini judul dari contoh cara membuat SIM atau surat izin mengemudi. Nah, perhatikan teman-teman, langkah pada teks prosedur kompleks di sini sangat terperinci ya. Nah, ini ciri dari teks prosedur kompleks. Nah, untuk selanjutnya, di sini contoh dari teks prosedur protokol, di mana prosedur protokol di sini mempunyai langkah-langkah yang bisa dibolak-balik atau tidak sesuai urutan, tapi tujuannya atau hasil akhirnya sama ya. Misalnya di sini contohnya, pisahkan pakaian yang akan dicuci berdasarkan warna atau kategori. Kemudian masukkan pakaian sudah dipilah-pilah tersebut ke dalam mesin cuci. Pastikan jangan sampai melebihi kapasitas. Nah, pada contoh ini teman-teman bisa membolak-balik dari langkah-langkahnya. Misalnya langkah yang ketiga di sini masukkan deterjen secara merata dengan membolak-balik pakaian tersebut agar semuanya bisa terkena deterjen. Nah, misalnya pada contoh langkah di sini bisa saja kita melakukan proses yang ketiga pada langkah yang pertama. Nah, setelah itu baru kita pisah-pisahkan, kemudian kita masukkan ke dalam mesin cuci. Jadi, masukkan deterjen itu bisa saja pada ember terlebih dahulu. Nah, langkah-langkah pada teks prosedur protokol ini biasanya bisa dibolak-balik sehingga hasilnya itu akan sama. Nah, dari ketiga contoh ini teman-teman sudah bisa memahami ya.
Jika sudah bisa, saya lanjutkan pada struktur teks prosedur. Nah, apa saja sih struktur teks prosedur? Nah, kita lihat ya. Yang pertama ada tujuan. Nah, tujuan ini biasanya hasil yang ingin dicapai ya. Kemudian alat dan bahan. Nah, alat bahan biasanya material yang akan digunakan pada saat proses yang akan dikerjakan. Selanjutnya, yang ketiga berisikan tentang langkah-langkah ataupun tahapan. Dan yang terakhir yaitu adanya kesimpulan. Untuk selanjutnya yaitu kebahasaan teks prosedur. Apa saja sih kebahasaan yang terkandung pada teks prosedur? Nah, yang pertama kebahasaan yang ada pada teks prosedur di sini menggunakan kata kerja imperatif. Apa itu sih kata kerja imperatif? Kata kerja imperatif sama halnya dengan kata perintah atau kalimat perintah. Nah, untuk yang kedua menggunakan kata teknis sesuai dengan topik, dan yang ketiga menggunakan konjungsi temporal atau kata penghubung urutan waktu. Nah, dan yang keempat menggunakan pernyataan persuasif. Dan yang terakhir di sini, apabila teks prosedur berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Nah, untuk pembahasan yang terakhir yaitu tentang penyusunan teks prosedur. Bagaimana penyusunan teks prosedur atau langkah-langkah penyusunan teks prosedur. Nah, di sini yang pertama yaitu kita menentukan topik terlebih dahulu. Sebelum membuat teks prosedur, sebaiknya tentukan topik yang akan dibuat. Anda bisa mencari sumber dari buku, internet, dan jurnal untuk menyusun topik. Dan langkah yang kedua, menentukan tujuan. Teks prosedur berisi tujuan untuk memudahkan pembaca atau teman-teman mendapatkan informasi dan langkah-langkah yang tepat. Sedangkan langkah yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi. Anda bisa mencari sumber informasi dari media cetak dan media elektronik. Informasi ini berguna untuk membuat kalimat teks prosedur sehingga bisa dikembangkan lebih jauh. Nah, dan langkah yang keempat yaitu teman-teman menyusun kerangka kalimat. Langkah kelima, mengembangkan informasi ke dalam langkah-langkah. Nah, setelah teman-teman sudah menyusun kalimat dan mengembangkan, setelah itu kita mengkoreksi dan merevisinya. Setelah teman-teman menulis kalimatnya dengan lengkap, sebaiknya teman-teman membaca ulang jika ada kesalahan dalam kalimat dan menentukan kalimat yang lebih tepat. Dan langkah yang selanjutnya, menulis naskah teks prosedur secara utuh. Dan langkah yang terakhir, tahapan ini yaitu menuliskan naskah teks prosedur secara lengkap dan kalimatnya jelas. Baik teman-teman, dari penjelasan saya sudah jelas ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.